Kalau haul akbar ini ada namanya ulama dan habaib, maka pertanyaannya sederhana. Mengapa kata habaib itu ditempatkan sebagai kategori tersendiri? Bukankah habib ya secara umum juga bagian dari ulama kalau memang mereka memiliki kapasitas keilmuan? Seperti Judiyah Wali Songo pun juga mereka adalah ulama, mereka adalah ustadz, tidak mempunyai kasta tersendiri. Dan mengapa ini harus dipisahkan ulama dan habaib? Kalau kita lihat sudut pandang secara semiotika politik identitas, pemisahan kategori itu seringkali menunjukkan bahwa kategori itu memiliki nilai simbolik tersendiri. Artinya apa? Poster ini tidak hanya untuk menyampaikan sebuah acara haul akbar, tapi juga menyampaikan struktur identitas dari klan Ba'alawi. Sahabat Sari dimanapun berada, saya ingin menanggapi sebuah acara haul akbar bersama ulama dan habaib dan tokoh Betawi. Namun yang saya titik ini dari sudut pandang yang jauh lebih menarik sebenarnya. Lebih ada sisi edukatif dan secara metodologis itu tidak sekedar untuk mempertanyakan nasab ataupun menyerang tokoh yang hadir sebenarnya. Nah, di dalam poster yang saya tampilkan ini, apakah haul akbar ini sedang memperingati seseorang ataupun seorang ulama tertentu atau sedang membangun sebuah identitas sosial dan jaringan pengaruh tertentu? Nah, kalau kita lihat dari siapa yang dihauli tanda kutip menjadi apa yang sedang dibangun. Nah, hal pertama yang kemungkinan muncul di benak publik ketika melihat poster ya ataupun baliho katakanlah seperti itu, ini hal siapa ya? Hal akbarnya siapa gitu ya? Karena dalam tradisi haul itu biasanya ada objek yang jelas. Misalkan haul Sunan Ampel, haul Sunan Gunung Jati, haul misalkan Gus Dur, misalkan ataupun haul tokoh-tokoh tertentu. Nah, tapi di dalam poster itu judulnya adalah haul akbar ulama dan habaib serta para tokoh Betawi. Saya ingin membahas dalam sudut pandang komunikasi publik. Kalau kita bicara komunikasi publik, ini fokusnya sudah bergeser. Bukan sebuah ataupun bukan seorang satu figur, bukan satu ulama, tapi kategori sosial yang lebih luas. Nah, saya menyampaikan hipotesis yang menarik. Bisa jadi yang sedang diperingati itu bukan individu, tapi simbolnya. Simbol habaib, simbol klan Ba'alawi, simbol yang mengaku sebagai cucu Nabi. Kalau ketika simbol itu menjadi sebuah pusat acara, maka fungsinya itu juga sudah berubah. Dari mengenang jasa seseorang menjadi memperkuat identitas kolektif dari kelompok Ba'alawi. Ini sebenarnya menarik untuk dikaji, maka saya lebih cenderung membahas nasab ini dari sudut pandang yang lain. Tidak hanya kajian-kajian keilmuan, disiplin keilmuan yang membahas nasab. Ini sudah ada Gus Aja Jazuli, ada Ki Junur Ihya, ada Ki Ima dan seterusnya. Saya lebih ingin memahami dan memberikan edukasi kepada masyarakat dampak-dampak dari polemik nasab ini. Nah, kalau ini hal ulama dan habaib, ya kenapa harus nama habaib itu menjadi yang paling dibedakan? Dari haul itu menjadi sebuah hegemoni simbolik. Dalam sebuah teori sosiologi kekuasaan, ya ada sebuah konsep namanya hegemoni simbolik. Apa itu? Ketika pengaruh itu tidak dibangun lagi melalui sebuah paksaan, tapi pengaruh ya itu dilakukan melalui simbol yang
terus diulang. Artinya apa? Ketika ada sebutan Al Akbar, ulama dan habaib, diulang-ulang terus, kemudian acara Maulid Nabi, ulama dan habaib dan seterusnya. Ini bisa terjadi di bentuk poster, kemudian bentuk baliho gitu kan, majelis, peringatan-peringatan tertentu, festival ataupun acara keagamaan. Nah, semakin sering simbol itu muncul, ya, semakin kuat tertanam di dalam memori kolektif publik atau dalam kesadaran publik. Nah, kalau kita amati dari poster ini, yang menjadi pusat visualnya sebenarnya bukan tokoh haul, karena kita nggak tahu, nggak jelas siapa yang dihauli. Al Akbar itu menghauli siapa? Itu dalam rangka HUT DKI gitu ya. Sedangkan kalau kita melihat bahwa di Jakarta itu ada Tubagus Angke yang kemarin sudah clear, itu mereka bukan beliau itu bukan dari habaib. Itu sudah clear, kita sudah bahas itu. Ya karena memang tidak ada tokoh yang spesifik untuk dihauli. Justru yang menjadi pusat visualnya adalah jaringan tokoh. Ini kan semua kebanyakan kiai-kiai yang masih muhibinnya Balawi. Kemudian jaringan ulama, jaringan habaib, jaringan kekuasaan sosial. Bahkan ada unsur Pemprov DKI yang diwakili oleh Pramono Anung. Ya kan? Kemudian organisasi kekuasaan, tokoh masyarakat, tokoh Betawi, ya kan, tokoh habaib. Artinya apa? Secara komunikasi publik, yang dipamerkan itu bukan individu, tapi sebuah jaringan. Ya. Sebuah jaringan yang mempunyai simbiosis mutualisme. Ya. Kalau haul kan biasa mengenal seseorang yang sudah wafat. Terus ketika objek haul itu menjadi sangat umum, misalkan seperti ulama dan habaib, fungsi utamanya itu masih mengenang atau enggak? Atau memang sudah bergeser menjadi sebuah konsolidasi identitas dan jaringan sosial. Ini yang perlu kita pahami. Dan kalau kita analisis dari sudut pandang secara komunikasi visual dan hierarki simbol poster, ada sebuah angle yang lebih daripada sekedar siapa yang hadir. Yang pertama kita bahas adalah hierarki visual atau disebut dengan hierarki persepsi. Dalam desain poster publik, ukuran foto ya hampir tidak pernah netral. Kalau ulama yang disebut di awal, kemudian habaib, harusnya yang ditempatkan paling besar ukurannya adalah ulama. Semakin besar ukuran foto, itu semakin dianggap penting. Semakin dianggap simbol utama. Semakin dianggap representasi acara. Dalam ilmu komunikasi visual ada sebuah prinsip. Yang paling besar itu akan dianggap paling penting oleh mata publik. Jadi mereka menempatkan habaib itu paling atas dan ukuran besar ketimbang kiai-kiai ataupun ulama. Padahal judulnya Haul Akbar, ulama dan habaib. Ulama yang disebut duluan. Nah, kemudian yang kedua, siapa yang berada di baris utama? Kalau kita amati poster yang saya sampaikan ini, baris utama itu menampilkan misalkan ada Habib Syekh, Habib Wali Kuitang, kemudian Gubernur DKI, ya, kemudian Kiai Syukron Makmun, dan dari Rizik Syihab di situ ada Habib Syekh. Sedangkan banyak kiai lain justru ditempatkan di paling bawah. Kalau kita menganalisis, ada sebuah pertanyaan yang sangat kritis. Mengapa tokoh yang secara keulamaan sangat senior justru tidak selalu ditempatkan di posisi visual paling dominan? Karena secara desain, poster tidak hanya menyampaikan siapa hadir. Ya itu kenapa ada Kiai Syukron Maimun itu paling atas, ya itu karena memang ada sebuah perbedaan khusus ya, karena mungkin dianggap itu paling senior. Namun kalau kita bicara ulama ya harusnya yang paling atas itu ulama, bukan habaib. Habaib itu dompleng saja sebenarnya. Dompleng di acara PRJ, HUT DKI Jakarta gitu kan. Nah di sini terjadi dua otoritas yang saling ditemukan. Poster itu sebenarnya mempertemukan dua jenis legitimasi. Legitimasi negara yang diwakili oleh Gubernur DKI,
Kemudian legitimasi keagamaan diwakili habaib dan ulama. Menariknya, gubernur ditempatkan di tengah, seolah-olah menjadi sebuah titik temu antara negara dan otoritas agama. Harusnya kalau memang mau seimbang, tengah-tengah itulah Gubernur DKI, kanannya itu habaib ataupun kirinya ulama. Ini justru habaibnya paling banyak di atas. Harusnya kalau secara hierarki visual yang paling ideal kalau menyebut ulama dan habaib, ulama yang disebut di awal, maka posisi akan seperti ini. Habaib itu yang paling bawah, ulama yang paling atas. Karena disebut pertama. Kiai banyak, tapi simbol habaib justru lebih menonjol. Ini yang kemungkinan dibaca publik, ya. Kalau dilihat dari daftar nama, sebenarnya juga ada cukup banyak kiai. Namun secara visual, yang pertama kali tertangkap pada mata publik itu justru kelompok Ba'lawi. Artinya ada perbedaan antara kuantitas dan dominasi simbolik. Makanya nggak heran ajaran Ba'lawi itu bahwa satu Habib Bodo itu lebih utama, lebih mulia daripada 70 kiai ataupun ulama. Itu nggak heran. Mereka sebenarnya dari poster saja, dari bahasa poster, dari sudut pandang poster ataupun secara visual, mereka juga sudah menomorduakan ulama. Padahal ulama itu lebih utama daripada habaib. Habib siapa? Mereka mengaku cucu Nabi kok, mereka dompleng saja kepada ulama. Harusnya Ba'lawi itu terima kasih kepada ulama Nusantara. Bukan kita ataupun ulama ataupun kiai ataupun negara ini terima kasih kepada jasa habaib. Gitu loh. Nah, pertanyaan sederhana itu bukan mengapa kiai di bawah, tapi mengapa simbol habaib terlihat menjadi sebuah identitas yang full utama ya di dalam acara itu, meskipun acara diberi nama Haul Akbar ulama dan habaib. Nah, dalam persepsi publik modern teman-teman, apa yang dilihat itu lebih kuat daripada apa yang dibaca. Dan ini adalah fenomena brand nasab. Brand nasab sebagai identitas kolektif. Dalam marketing politik dan komunikasi massa disebutnya brand recognition. Orang itu nggak perlu mengenal semua tokoh, cukup mengenal simbol kelompoknya. Kalau sudah ada simbol kelompoknya yang dibuat ukuran besar, sudah kelihatan, oh ini simbol nasab. Dan kalau acara itu benar-benar ingin menonjolkan seluruh ulama Betawi dan Jakarta secara proporsional, harusnya Ba'lawi itu habibnya itu sedikit dan diperkecil ukurannya. Mengapa persepsi pertama ini justru muncul di benak banyak orang justru acara habaib? Karena hal-hal gitu ya kebanyakan habaib yang ngadain. Dan kesimpulan yang bisa sampaikan, dari sudut pandang komunikasi visual, poster itu dapat dibaca bukan hanya sebagai pengumuman sebuah acara, tapi juga sebagai representasi hierarki simbolik daripada klan Ba'lawi. Bukan berarti ada niat tertentu yang pasti, tapi secara persepsi publik, foto terbesar itu akan dianggap paling penting. Posisi tengah akan dianggap sepusat legitimasi. Dan simbol yang paling dominan akan lebih mudah diingat oleh publik daripada daftar nama yang panjang. Maka dari itu, bukan siapa benar atau siapa salah, melainkan pesan apa di balik itu. Pesan apa yang sebenarnya dibangun oleh susunan simbol, ukuran foto, dan hierarki visual dalam poster itu. Kalau tidak ingin membuat glorifikasi ya berbasis dengan simbol dan nasab Ba'lawi. Karena suka nggak suka nasab Ba'lawi sudah runtuh, maka perlindungannya mereka akan ingin mendapatkan sebuah legitimasi dari pemerintahan ataupun tokoh-tokoh ulama yang lain. Dan inilah kebiasaan Ba'lawi selalu dompleng dengan ulama-ulama yang ada di Nusantara. Demikian ya, terima kasih.